Bismillahirrahmanirrahim. Mengail ikan dapat tenggiri, dimasak gulai sedap rasanya. Sambutlah salam dari Umi, itu tandanya kita bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai ayah bunda. Ayah bunda, setiap manusia harus mempunyai jati diri. Apa yang dimaksud dengan jati diri? Jati diri adalah ilmu yang mempelajari tentang diri seseorang yang meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Untuk mengetahui aku diciptakan untuk apa. Di dalam mempelajari ilmu jati diri ada 9 filosofi. Aku diciptakan, aku dihidupkan, aku direncanakan, aku dijamin, aku ditugaskan, aku dibekali, dan aku diberi pilihan. Hidupku untukku atau hidupku untukmu. Dan aku harus hidup seperti apa? Dari 9 filosofi itu dapat Umi uraikan satu persatu. Pertama adalah aku diciptakan. Ayah bunda, Allah menciptakan manusia adalah manusia ini dijadikan sebagai Abdullah. Apa itu Abdullah? Abdullah adalah hamba Allah. Hamba Allah yang bagaimana? Hamba Allah yang harus tunduk dan patuh atas apa perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bukankah manusia ini diciptakan dari saripati makanan? Allah hendak menguji kita sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Ayah bunda, Allah menghidupkan manusia, tentu ditiupkan ruh ke dalam kandungan ibu kita semasa kita berusia 4 bulan. Masa Allah meniupkan ruh, sudah ada perjanjian. Allah berfirman kepada ruh, wahai ruh, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ruh menjawab, qalu bala sahidna, benar, engkau adalah Tuhanku. Jadi tidak ada alasan manusia itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak kesadaran untuk mengabdi kepada Allah. Ia akan hidup di periode yang ditentukan, dan kehidupan itu adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah aku direncanakan. Kesadaran bahwa hidup ini atas rencananya, untuk rencananya, dan menjalankan rencananya. Apa rencana Allah terhadap manusia? Bagaimana seorang hamba itu harus mengabdi kepada Allah dan melaksanakan apapun perintah Allah. Di dalam kehidupan ini, Allah telah menjamin setiap makhluk yang berada di muka bumi. Konsekuensinya, seluruh kebutuhan kita disiapkan oleh Allah SWT, tetapi kita harus berikhtiar dan berusaha. Mau kita bersyukur atau tidak, mau kita beriman atau tidak, mau kita soleh atau tidak, yang Allah hidupkan pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Hud ayat ke-6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini melainkan dijamin oleh Allah rezekinya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah akan dikembalikan segala urusan. Quran surah Ali Imran ayat 109. Hidup manusia secara langsung mengemban tugas dari Allah untuk mengenal dirinya. Hamba itu harus mengenal apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selain jadi hamba, manusia itu harus menjadi khalifah fil ardi, yaitu pemimpin di muka bumi. Bagaimana seorang pemimpin memimpin dirinya sendiri maupun memimpin bangsa dan negaranya. Firman Allah di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, semuanya ada unsur ibadah, insya Allah. Dan Allah berfirman lagi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan mereka khalifah di muka bumi itu? Padahal mereka adalah orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah. Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itulah tugas manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba Allah untuk memimpin di muka bumi ini. Selain daripada itu, Allah juga membekali kepada kita berupa akal, nafsu, pikiran, dan kitab suci. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertama kali yang Allah ciptakan adalah akal. Lalu Allah berkata kepada akal, wahai akal, datanglah kemari. Lalu akal pun datang. Demi kemuliaan dan keagunganku, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia bagiku daripada kamu. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Jadi anak-anak Umi, kita itu diperintahkan oleh Allah SWT agar mempunyai nafsu mutmainnah, nafsu yang ridho, lagi diridhai oleh Allah SWT. Allah tidak menginginkan kita mempunyai nafsu amarah atau nafsu lawamah. Yang Allah inginkan adalah nafsu mutmainnah. Tetapi untuk mendapatkan tingkatan nafsu mutmainnah, butuh perjuangan yang gigih dengan memperdalam agama yang luas dan belajar sabar. Dengan belajar sabar dan bersyukur kepada Allah, insya Allah ayah bunda akan mendapati nafsu mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pikiran. Pikiran itu untuk berpikir. Semua makhluk Allah di muka bumi ini bisa berpikir. Pikir itu adalah pelita hati. Bagaimana agar pikiran kita itu menjadi jernih dan sehat, kitalah yang mengolahnya. Jika pikiran itu bercampur dengan amarah, emosi, seuzon, pikiran itu akan menjadi gelap, suram, dan hitam. Tetapi jika pikiran kita itu berdasarkan dengan belajar sabar dan belajar bersyukur, insya Allah pikiran itu akan menjadi terang, cerah, dan jernih. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Allah membekali kita dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Di dalam kitab suci Al-Quranul Karim semua sudah dijelaskan, baik itu tentang kehidupan, tentang politik, tentang kepribadian, tentang bangsa dan negara, semua ada di dalam Al-Quran. Perkataan Allah itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bermacam ragam keadaan. Hidupku untukku atau hidupku untukmu. Maksud dari kalimat ini adalah hidupku untukku, artinya kalau hidup kita hanya untuk kita, mungkin saja kita tidak berjalan di koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melakukan segala hal dengan semau kita, dengan sesuka hati kita. Mungkin setiap malam kita akan keluar, kita akan pergi ke tempat hiburan dan mabuk-mabukan. Kita akan menyenangkan hati kita dengan hal-hal yang negatif. Kalau hidup kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berjalan di koridor yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan adalah, dan aku harus hidup seperti apa? Ayah bunda dimanapun berada, hiduplah sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru ayah bunda akan selamat dunia dan akhirat. Demikianlah video Umi pada hari ini. Umi doakan dimanapun ayah bunda berada dalam keadaan sehat walafiat, dan Umi akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.